Nganjuk Mirsa, teman-teman spesial masih setia dihadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda dan masih ada di kalender edisi hari ini, yakni Rabu 4 September 2024. Dan selain juga Anda bisa menikmati musik-musik spesial di kalender edisi hari Rabu ini, tentunya juga ada beragam informasi yang siap kami hadirkan dan masih dipancarluaskan dari 105,3 Ersal FM sebagai lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Nganjuk dan masih disiarkan dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Merdeka nomor 21. Dan di kesempatan kali ini Mirsa bersama dengan instansi yakni Rumah Sakit Daerah Nganjuk atau RSD Nganjuk telah hadir di studio yakni narasumber yang siap berbagi informasi bersama dengan Anda semuanya, yakni ada beliau yakni Dr. Kis Darmanto, spesialis penyakit dalam dari yang merupakan salah satu dokter yang ada di RSD Nganjuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kis. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, teman-teman semua pendengar ya. Oke, gimana dokter kabarnya di edisi siang hari ini? Sehat ya? Iya, dan tentunya siap berbagi informasi bersama dengan Mirsa kita ya dokter ya? Ya, pagi hari ini kita akan berbagi ya. Oke, baik, di kesempatan kali ini Mirsa bersama dengan Dr. Kis Darmanto, Anda juga boleh bergabung bersama kami yang ada di studio karena di siang hari ini bersama dengan Dr. Kis kita akan membahas berkaitan dengan tema kita yakni waspada empok atau penyakit cacar monyet. Nanti untuk Anda yang mungkin penasaran atau ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan penyakit tersebut, bisa bergabung bersama kami ada di studio di 0811 30 50 153 atau monggo Mirsa Anda bisa bergabung juga melalui channel YouTube Radio Suara Nganjuk Ladang dan Anda bisa meninggalkan komentar, pertanyaan dan lain sebagainya di live chat kita di siang hari ini. Baik, Dr. Kis, tentunya ini merupakan satu hal yang luar biasa, ini bisa berbagi informasi berkaitan dengan salah satu penyakit yang akan menjadi tema kita hari ini, yakni penyakit empok atau cacar monyet. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Mirsa ini sebenarnya penyakit empok atau cacar monyet ini penyakit yang seperti apa sih, dokter? Ya, jadi begini ya, teman-teman pendengar ya. Nah, mungkin semua pernah melihat atau bahkan mengalami ya sakit cacar air ya. Nah, mpox itu hampir sama ya dengan cacar air, tetapi akhir-akhir ini terjadi wabah di negara Kongo sana ya, di daerah Afrika dan berkembang ke beberapa negara sekitar dan sempat sampai juga ikut mewabah daerah Pakistan ya. Jadi WHO ini memberikan warning ya supaya negara-negara mulai waspada jangan sampai seperti COVID kemarin ya agak kecolongan sehingga sempat mendunia. Nah, demikian di Indonesia penyakit cacar ini khususnya mpox ini yang kita bahas sudah beberapa kasus ditemukan di Indonesia ya. Hingga tanggal 22 Agustus kemarin itu dilaporkan ada 88 kasus positif mpox yang setelah diperiksa PCR ya, pemeriksaannya itu diidentifikasi virusnya dengan PCR itu ada 54 kasus, semuanya confirm, semuanya positif. Dan di Jawa Timur ada 3 kasus ya. Dan mpox ini sejarahnya ya sebenarnya ini adalah penyakit istilahnya itu zoonosis. Awalnya itu ditularkan dari hewan ya kepada manusia. Tetapi dalam perjalanannya sekarang bisa terjadi penularan dari manusia ke manusia. Jadi kalau ada orang yang sakit, orang ini punya potensi menulari orang-orang sekitarnya. Makanya disebut sebagai penyakit menular dan WHO memberikan warning. Demikian juga Departemen Kesehatan Indonesia memberikan supaya tiap dinas kesehatan di kota-kota ini hati-hati gitu ya, karena ada resiko akan meledak kasus ini karena penularannya sangat mudah sekali. Demikian ya Mbak Asti ya. Baik, Dr. Kis, kalau tadi disebutkan bahwasanya penyakit ini ditularkan awalnya ini dari hewan ke manusia sehingga juga dapat menyebar manusia ke manusia. Nah, kalau boleh saya tahu di mana
bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi, atau hewan-hewan seperti apa sih yang sebaiknya kita hindarkan sehingga kita juga tidak ikut tertular gitu dokter? Ya, jadi ini kan dari hewan ya, dari monyet dulunya ya. Dan virus mpox ini disebabkan oleh virus ya, sama dengan COVID itu juga virus. Mpox ini cacar ya, sama dengan cacar-cacar yang lain, penyebabnya itu adalah virus. Nah, virus Mpox ini sudah dikenal ada 2 varian utama, varian 1 dan B, ya, dan biasanya yang lebih berat itu varian 1. Nah, kemarin dari hasil istilahnya itu sequencing ya, atau PCR-nya itu diperiksa lebih jauh lagi untuk lihat varian virusnya. Yang di Indonesia ini masih varian 2, tapi sehingga manifestasi klinisnya tidak terlalu berat ya. Nah, penularannya bagaimana? Ya, dulu dari hewan ke manusia bisa karena manusia itu mungkin juga memakan daging dari hewan yang tidak dimasak dengan baik. Ya, nah sekarang ini penularan dari manusia ke manusia bisa terjadi. Misalnya ini yang penting juga harus tahu, kalau orang cacar, ya namanya juga seperti cacar air ya. Jadi kalau ada lepuh-lepuh ya istilahnya kan, kalau bahasa Indonesia lepuh ya, kalau bahasa medisnya itu mungkin lesi atau papul gitu ya. Di dalamnya itu berisi air. Dan airnya ini yang bisa menularin orang yang lain yang kontak dengan orang ini ya. Dan kalau Mpox ini bukan cuma pada kulit, tapi juga pada mukosa. Mukosa itu lapisan yang di daerah mulut, ya, kemudian di hidung atau di di kemaluan, di dubur, bisa timbul di situ lukanya atau lesinya itu. Sehingga kalau lesi atau lepuh yang di daerah mulut atau hidung itu pecah gitu ya, kemudian orang itu bicara atau bersin, dan itu bisa timbul muncratan. Itu kalau muncratannya kehirup seseorang, orang juga bisa ketularan. Atau muncratan tadi bisa di meja, kemudian orang pegang meja tadi bisa ketularan, ya. Kemudian lepuh-lepuh tadi kalau sudah terkelupas, sudah mengering gitu ya, itu keropengnya itu bisa lepas ya. Itu kalau jatuh gitu ya, bawa angin kehirup seseorang, orang bisa ketularan. Nah, ini penularannya dari orang ke orang. Nah, kemudian dari orang juga bisa nulari ke hewan piaraan, atau ke hewan ternak. Ya, kayak ternak ya. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Makanya untuk Bapak Ibu teman-teman usahakan untuk hari-hari seperti ini, kalau makan itu dagingnya diolah dengan benar. Jadi dimasak sampai mendidih ya. Jangan istilahnya ikut-ikutan makan orang sana yang suka setengah mateng atau yang nggak mateng gitu ya. Jadi diolah sampai mateng gitu ya, supaya membunuh tadi itu ya, istilahnya kuman itu ya, virusnya itu bisa mati begitu ya. Baik Dokter Kis, kemudian kalau terkait gejala Dokter Kis, ini yang membedakan penyakit Mpox sendiri dengan penyakit cacar air biasa ini apa sih dokter? Ya, sebenarnya manifestasi blegernya ya, bahasa Jawa blegernya itu hampir sama dengan cacar air ya, rasa kasat mata. Cuman awalnya mungkin sama, ada gejala seperti demam ya, flu-like syndrome gitu ya. Jadi ada demam 1-3 hari. Kemudian mulai muncul tadi lepuh-lepuh ya. Kemudian berisi air, yang pasti itu berisi air. Kemudian lepuhnya ini bukan hanya di kulit ya. Kalau varicella itu hanya pada kulit. Tapi kalau Mpox ini juga pada tadi saya bilang mukosa, bisa di bibir ya, di mulut kita ya, kemudian di lidah ya, di hidung, di kemaluan, di dubur, bisa timbul lepuh-lepuh juga di situ. Kemudian lepuh tadi itu berisi air, nanti dalam beberapa hari itu akan berubah menjadi nanah, ya, berubah jadi nanah. Kalau cacar air itu tidak akan menjadi nanah. Setelah air pecah ya sudah, dia akan mengkruste ya, mengering dan lepas. Ini juga begitu, setelah jadi nanah dia akan mengering habis, kemudian mengkruste ya, dilepas ya. Nah, kalau seperti itu, kalau sudah mulai mengering, biasanya akan timbul rasa gatal dan memang disarankan tidak digaruk. Ya, kalau digaruk akan menimbulkan
bekas, akan menimbulkan luka yang nggak bisa hilang. Okay. Tapi kalau dia lepas sendiri, dia kan tidak menimbulkan bekas. Nah, jadi itu bedanya. Kalau cacar air biasa hanya pada kulit, tapi kalau mpox ini bisa pada mukosa istilahnya ya. Baik. Kemudian yang lainnya ada keterlibatan dari kelenjar getah bening. Kalau pada cacar air tidak ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening, tetapi pada mpox ini bisa timbul pembengkakan getah bening baik di leher, di ketiak, atau pokoknya daerah-daerah di sekitar yang ada lukanya di situ bisa timbul pembengkakan kelenjar getah bening. Ini yang membedakan dengan mpox, dan manifestasinya itu sekitar 2-4 mingguan ya. Oke. Untuk resiko terburuk sendiri dokter dari penyakit mpox ini, apakah sudah ada laporan kasus meninggal dunia atau seperti apa dokter? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk di Indonesia dari hasil pemeriksaan PCR itu 88 dilakukan PCR, ada 54 kasus. Semuanya itu dari varian 2. Nah, pada varian 2 ini manifestasi klinisnya lebih ringan, sehingga tidak ada yang meninggal ya. Dari 88 kasus yang di Indonesia tidak ada yang meninggal. Dan memang harus diwaspadai pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, seperti orang dengan ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS, kemudian ibu-ibu yang hamil, pada pasien lansia, daya tahan tubuh yang rendah. Nah, ini resiko. Kenapa? Karena bisa timbul komplikasi. Yang sering itu adalah timbul pneumonia atau infeksi pada paru-paru dan encephalitis, jadi infeksi pada otak atau radang otak. Ini yang gawat, yang bahaya. Oke, jadi menimbulkan komplikasi di organ lainnya gitu ya. Yang umum ya di paru-paru sama di otak ya, encephalitis. Ini yang menimbulkan mortalitasnya atau angka kematiannya tinggi. Dan biasanya memang yang tipe 1 itu yang angka mortalitasnya itu bisa sampai 10% ya. Tapi kalau yang varian 2 itu masih di bawah 1% ya. Oke, baik. Kita angkat dulu dokter di siang hari ini yang ingin bergabung bersama kita yang ada di studio. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Selamat siang juga Bapak dokter. Selamat siang. Ya, perkenalkan kami Busu dari Nganjuk Kota. Iya Ibu. Yang mana setelah Busu mendengarkan Bapak dokter memberi penyerahan itu, Busu juga agak merinding mengingat itu ada COVID itu. Maka dari itu yang kami tanyakan kepada Bapak dokter, kalau memang sejarah mana tadi sudah terkena penyakit itu, apakah keluarganya itu bisa dideteksi dengan dini pencegahannya, yang mana itu bisa tidak keluar di daerah rumahnya, daerah wilayahnya, ya, sehingga itu apakah ini sudah sudah diperankan atau bagaimana? Karena mengingat COVID itu ngerinya luar biasa, dan ini penularan pun cukup bahaya, karena setelah ada benjolan kecil-kecil sehingga mengeluarkan nanah, terus nanti data sedang maka dari itu apakah obatnya juga tersedia juga? Kalau memang begitu, kami mohon dokter-dokter seluruh Indonesia, kalau memang di Indonesia sudah ada gejala itu, kami mohon ini harus dinomorsatukan pencegahannya, karena memang COVID yang sedemikian itu, sehingga pemerintah pun harus memberi dana untuk pencegahan seluruh rakyat Indonesia. Ini bahaya sangat banget karena bisa dibibit, bisa dimanapun itu ya. Kalau di COVID kan hanya ditutupi mulut dan itu lah, ini tandanya bagaimana, gatal-gatal, tumbuh benjolan kecil-kecil, setelah itu memakai baju panjang kan sudah tidak tahu. Baik Ibu. Itu kami mohon Bapak dokter supaya ini selekas mungkin ditangani, tindakan lebih dini supaya ini rakyat Indonesia adem ayem tidak terkena lagi seperti COVID. Maka izin Ibu Sut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sut yang ada di kawasan Nganjuk Kota sana. Ini Dokter Kis berkaitan dengan pencegahannya, apakah pasien ini perlu diisolasi atau mungkin saat ini sudah ada obat-obatan terkait dengan penyakit mpox sendiri?
Ya, terima kasih Ibu Sud ya, Ya. di Nganjuk Kota ya. Jadi memang ini kan namanya penyakit menular, jadi bisa ditularkan kepada orang sekitar. Penularannya lewat kontak ya, bisa kontak kulit atau kena cairan dari tadi lepuh-lepuh tadi, atau orang yang sakit tadi ada lepuh yang di mulut ya, kemudian dia bicara teriak-teriak, kemudian muncratannya ini kena orang lain atau di meja, orang lain pegang meja, dan ini bisa tertular memang. Jadi bagaimana caranya supaya tidak tertular kepada yang lain? Betul sekali, harus dilakukan isolasi. Di manakah isolasi? Isolasi cukup di rumah ya, tidak harus di rumah sakit, kecuali pada orang-orang yang dengan kerentanan atau dengan komplikasi yang sudah timbul. Misalnya tadi sudah ada pneumonia, ada gangguan pada infeksi radang otak ya. Nah, dirawat di rumah sakit. Tapi kalau yang seperti cacar pada umumnya cukup di rumah ya. Bagaimana pengobatannya? Nah, sebenarnya ini karena virus itu kita menyebutnya itu self-limited disease. Jadi dia adalah suatu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya asal daya tahan tubuhnya baik. Nah, kita tinggal memperhatikan saja bagaimana supportnya. Makan makanan yang bergizi ya, kemudian diberi vitamin, kemudian kalau ada nyeri atau demam dikasih obat nyeri atau obat demam. Tidak memerlukan antibiotik kecuali ada komplikasi tadi, bisa dibantu dengan obat-obat antivirus yang lain seperti pada penyakit cacar yang lain. Nah, dari beberapa laporan penelitian yang ada, Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan vaksin atau imunisasi cacar ya, itu tahun 70-an ya, sebelum 80-an, itu diduga memberikan efek kekebalan terhadap penyakit Mpox ini. Jadi kalau yang sudah umur berapa ya, kalau 2024 dikurangi 80 berapa? Nah, di atas itu sangat mungkin punya kekebalan. Sementara adik-adik yang lahir setelah tahun 80-an belum pernah mendapatkan vaksin cacar, nah ini yang rentan tertular gitu ya. Justru yang di usia-usia tahun 70 gitu ya dokter? Iya, yang lahir tahun di bawah 80 ya, pernah mendapat vaksin cacar ya. Kalau lahirnya tahun 75 tapi nggak divaksin cacar ya sama saja juga nggak punya kekebalan ya. Jadi vaksinasi cacar itu dihentikan tahun 80-an. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Nah, jadi yang mereka pernah mengalami ini punya kekebalan. Memang sekarang lagi dikembangkan vaksin untuk Mpox ini dari vaksin untuk cacar air, dan itu sudah dipakai di daerah-daerah yang pandemi ya, wabah seperti di Kongo ya. Cuman tidak semua diberikan, tapi pada orang-orang terpilih tertentu aja yang punya resiko menjadi tidak baik. Nah, terus bagaimana yang diisolasi tadi ya, itu yang penting rawat luka, dikasih bedak ya, kasih vitamin ya, mandinya boleh nggak? Boleh mandi pakai air hangat ya. Kemudian alat ininya, alat makan, alat minum disendirikan, kemudian pakaian, spray, handuk, nah nggak boleh dicuci bareng, dicuci sama-sama dengan keluarga yang lain, harus disendirikan, direndam ya. Kalau yang dijual bebas tuh dulu ada Baiklin ya, sekarang ada nggak Baiklin? Atau pakai ini apa namanya, apa tuh saya kok Venice atau mungkin sejenis itu untuk ya, pokoknya ya, untuk bakterisidnya ya, jadi direndam dengan cairan carian yang bisa membunuh virus. Ya, jadi seperti itu untuk mencegahnya Ibu ya. Nah sih nggak usah terlalu panik dulu ya, kalau ibu-ibu pasti busutnya juga pasti umurnya juga sudah lebih dari ini ya, 50 ya pasti, 40 lebih ya. Nah, itu kalau sudah ini dapat vaksin cacar malah justru lebih aman ya dokter. Iya. Oke. Baik dokter, ini juga masih ada pertanyaan di live chat kita di siang hari ini. Ada Kak Becan ya, apakah sudah ada vaksin nih terkait dengan penyakit tersebut? Nah ini mungkin senada ini dokter. Nah apakah mungkin juga vaksinnya ini mungkin juga bisa disuntikan ketika sudah berusia dewasa, atau prosesnya seperti apa sih dokter? Ya, jadi kalau vaksinnya memang belum ada vaksin khusus ya untuk Mpox, tapi
ada vaksin cacar air itu bisa dipakai ya. Dan untuk di Indonesia belum dipakai, tapi di luar negeri sudah ya, di beberapa negara yang mengalami pandemi itu ya, di Kongo khususnya, kemudian daerah sekitarnya, negara-negara Afrika sana, di Pakistan juga itu pakai vaksin dari cacar air. Itu diberikan kepada orang-orang yang punya kerentanan risiko kalau terinfeksi itu menjadi berat, misalnya ibu-ibu, wanita, kemudian lansia, anak-anak, nah itu yang diberi kepada orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik, mungkin tidak diberikan dulu karena adanya keterbatasan jumlah vaksin. Indonesia belum mengerjakan ya. Oke, baik. Selanjutnya lagi dokter, di siang hari ini ada Kak Herlambang. Selamat siang dokter, apakah saat ini ada pengobatan khusus untuk penyakit pasien cacar monyet dan apakah ada cara untuk mencegah penularannya gitu dokter? Ya, jadi hampir sama ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalau pengobatan khusus memang tidak ada ya. Pengobatannya ya pengobatan secara umum aja, karena memang penyakit ini sebenarnya sembuh dengan sendirinya asal daya tahan tubuhnya baik. Kemudian keropeng-keropengnya jangan digaruk, jangan dikuii ya, bahasa Jawa dikuii ya. Nah, kalau dikuii ini bisa timbul luka, ya itu yang membekas. Apalagi kalau di wajah, wah nanti kopeng-kopeng ya. Ya, makanya biarin saja, dia akan kelupas sendiri. Ya, nanti dikasih bedak, kemudian minum vitamin C, ya. Kalau demam minum obat panas, udah. Nanti ke imunitas tubuh aja ya. Ya, daya tahan tubuhnya saja dibangun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak kontak dengan orang lain. Kalau kontak dengan orang lain, nah orang ini yang akan beresiko ketularan nanti yang kontak itu ya. Itu aja sebenarnya. Baik, selanjutnya ini ada Kak Hela. Seberapa seriuskah penyakit cacar monyet, dokter, dan apa saja gejala yang perlu diwaspadai agar dapat dilakukan penanganan lebih awal? Nah, mungkin ketika sudah terdeteksi kena penyakit cacar ini apa yang pertama-tama harus dilakukan, dokter? Dan seberapa serius gitu? Ya, memang bukan berarti menganggap remeh, tidak ya. Karena beberapa case yang ada yang sudah masuk ke Indonesia ini varian virusnya itu varian 2 sehingga tidak terlalu serius. Karena angka kematian, maaf saya bicara tentang angka kematiannya, itu cukup rendah, jadi kurang dari 1%. Artinya kalau ada 1000 orang gitu yang sakit atau 100 orang yang sakit, belum tentu ada 1 orang yang meninggal. Ya, jadi untuk yang varian 2 ini tidak berbahaya manifestasi klinisnya. Sementara kalau kena yang varian 1, dan ini yang juga beresiko. Dan minta maaf, kemudian ini kalau ada teman-teman pendengar yang ada istilah LSL ya, pasti tahu ya apa itu LSL ya. Oda itu. Iya, bukan Oda, masih belum Oda ya, LSL pokoknya lah ya. Nah, LSL ini punya resiko tertular. Ya, punya resiko tertular. Dan beberapa kasus dilaporkan itu memang yang varian 1 itu sering kali lewat hubungan seks LSL. Nah, apalagi kalau dia itu sudah menjadi ODA. Nah, ini sudah imunnya rendah, ya, daya tahan tubuhnya rendah, tertular. Nah, ini bisa manifestasi penyakitnya menjadi buruk. Nah, ini angka kematiannya menjadi lebih tinggi. Ya, jadi case-nya ini yang perlu diwaspadai kepada teman-teman LSL ya, apalagi kalau sudah menjadi ODHA. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Ya. Teman-teman yang nggak tahu LSL ODHA nanti bisa Japri Mbak Asti ya. Ya, artinya hubungan yang beresiko gitu kan. Iya. Beresiko tinggi. Oke, selanjutnya lagi nih Dokter Kis. Ini ada Kak Dewi. Dokter, saya mau tanya, apakah daun cangkring bisa mengobati penyakit cacar termasuk cacar monyet? Nah, ini ada mungkin kalau orang Jawa ada pakar ini ya, pakar herbal ini ya. Iya, kalau obat apa namanya dari daun-daunan ini saya kok nggak ngerti ya. Kalau sayur bening, sayur asem saya tahu ya. Kalau khasiatnya untuk obat ini saya kok nggak tahu ya, karena memang belum pernah baca ada penelitian yang khusus untuk hal ini. Ya, memang belum ada. Jadi saya nggak tahu khasiatnya.
kalau misalnya teman-teman ada info seperti itu dan sudah ada yang mencoba, ya nggak apa-apa, boleh dicoba juga ya. Oke, baik. Selanjutnya dokter, ini juga saya masih membuka kotak WA saya di siang hari ini. Ada yang punya nama Pak Supri nih, ada di kawasan Godang. Selamat siang dokter Kis, saya pernah jadi pasiennya dokter Kis ini, yang ada di kawasan Nganjuk Kota ini dokter. Saya ingin bertanya dokter, apakah penyakit cacar monyet ini juga bisa diderita oleh anak-anak? Dan sejauh ini kasus terbanyak diderita oleh rentang usia berapa? Terima kasih. Oke. Iya, jadi ini bisa kena kepada siapa saja, umur berapapun kena ya. Siapa yang rentan? Orang-orang yang sering terpapar dunia luar ya, orang yang sering kontak ya. Kalau misalnya anak itu ya anak usia sekolah ya, karena dia bisa resiko tertular dari teman-teman sekolahnya. Kemudian orang yang bekerja, khususnya yang bekerja di keramaian, misalnya orang yang jualan di pasar ya, orang yang bekerja kontak dengan orang lain, nah ini yang beresiko. Ya, kalau misalnya orangnya bekerja seperti Mbak Asti jadi penyiar di tempat tertutup ya mungkin tidak gitu ya, tapi ya lebih kecil resikonya ya. Tapi mereka yang mudah tertular itu yang terpapar dengan orang lain yang sakit. Jadi kalau anak bisa, kalau anak itu juga sering keluar, misalnya sekolah ya, bermain. Nah, tapi kalau anak itu masih kecil di rumah saja ya mungkin tidak. Kecuali orang tuanya ada yang sakit atau ada orang rumahnya sakit, juga mudah tertular. Jadi seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, kembali lagi ke penyakit Mpox dokter di siang hari ini. Untuk gejala-gejala awalnya sendiri, apakah ditimbulkan dari kulit ruam-ruam tersebut? Kemudian untuk rasanya ini seperti apa sih dokter? Ya, jadi awalnya itu ya seperti sakit cacar yang lain itu ada demam dulu pasti ya. Ada demamnya. Karena demam itu sebagai mekanisme pembelaan tubuh untuk melindungi dari adanya infeksi yang ya di bakteri atau virus yang masuk tubuhnya. Tubuh itu mengadakan reaksi demam. Biasanya demam 1-3 hari. Nah, setelah 3 hari baru muncul ada ruam atau ada lesi atau ada lepuh tadi. Mulai dari yang kecil, kemudian membesar, kemudian berisi air. Ya, awalnya memang agak perih gitu ya, agak panas lepuh-lepuhnya itu. Lama-lama setelah dia mengering menjadi gatal ya. Pada saat proses menjadi sembuh, gatal. Dan pada potensi gatal ini orang-orang akan menggaruk, akan mencungkil gitu ya. Apalagi untuk anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak, makanya anak-anak kukunya dipotongin ya, nggak bisa mencungkil ya. Karena kalau mencungkil kasihan dia nggak ngerti nanti sudah remaja timbul bopeng-bopeng di muka lagi. Nah ini nanti menyalahkan, oh, bapak dulu kok nggak dijaga aku, nah seterusnya ya, begitu ya. Jadi memang ada ruam-ruam yang ada di kulit ini ya dokter. Ya, dan ini ya di mukosa juga ya, bukan cuma di kulit ya, karena membedakan dengan cacar yang lain juga kena daerah ini di bibir, di mulut ya, di dalam mulutnya juga kena, kemudian di hidung bisa ya, dan di daerah kemaluan, daerah dubur juga bisa. Sedangkan untuk perawatan lukanya sendiri seperti apa sih dokter ketika mungkin sudah terjadi mungkin di ruam-ruam di kulit ini sudah semakin parah gitu dokter? Ya, jadi mungkin kalau ada demam atau ada nyeri boleh dikasih obat nyeri, paracetamol misalnya boleh ya. Kemudian luka jangan digaruk, ya nggak boleh dicukur ya. Misalnya ada kena di daerah kumis atau di daerah jambang, mungkin nggak usah bercukur dulu ya di muka ya. Kemudian boleh kalau di daerah mulut, di dalam mulut juga banyak seperti sariawan, itu boleh kumur-kumur pakai air garam ya. Kemudian mandi air hangat, itu aja yang penting ya. Kemudian lukanya dikasih apa? Boleh kalau gatal dikasih bedak aja, bedak salisil ya, 1% bisa. Sorry saya nggak bisa nyebutkan merek ya, karena nanti gak ada sponsor ini ya. Bedak salisil pokoknya isinya salisil gitu ya, 1% gitu ya. Nah seperti itu aja. Sama minum vitamin sudah ya, minum vitamin C itu aja ya. Dokter, kalau tadi gejala-gejala yang terjangkit pada manusia, nah sedangkan untuk hewan sendiri apakah gejalanya ini juga sama dokter? Sama gitu ya. Dan yang paling penting juga seperti kasus COVID dulu ya, jangan lupa pakai masker sama cuci tangan. Jadi kalau bapak ibu sedang pergi, apalagi ke tempat yang banyak orang, kerumunan, kita nggak tahu ada yang sakit apa tidak. Nah penularannya kan bisa terhirup kan, cara penularannya kan bisa lewat hirupan kan. Nah makanya pakai masker.
kemudian sering cuci tangan. Dari kemana-mana tetap di dalam tas ada hand sanitizer ya. Sebelum makan, sebelum merawat anak dan sebagainya, cuci tangan. Bisa pakai air mengalir, bisa pakai juga hand sanitizer, gitu ya. Oke, baik dokter. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa kita di siang hari ini, mungkin ada beberapa sebagian yang masih ada rasa trauma dokter. Ini takutnya nanti seperti COVID dulu. Nah sebenarnya apa sih dokter ini yang mungkin dari sisi pandangan dokter Kis sendiri yang bisa meredakan ini dokter kewaswasan kita terkait penyakit Mpox sendiri gitu? Ya jadi gini, untuk kewaspadaan kita bersama, yang penting adalah satu, kalau ada teman yang sakit ya, ada bapak ibu yang sakit saat ini, jangan keluar rumah, tetaplah di rumah, isolasi di kamar sendiri, ya. Kemudian kita semua ya yang saat ini supaya tidak makin memberi kesempatan ini menyebar, tetap pakai masker kalau kita pergi ke tempat yang kerumunan, ke tempat banyak orang, pakai masker. Kemudian sering cuci tangan tadi saya bilang pakai hand sanitizer. Jadi di tempat di tas atau di saku kita selalu ada hand sanitizer, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum kontak dengan anak, dengan orang tua yang lebih tua ya, maksudnya resiko supaya tidak tertular. Ya, kemudian cukup makan makanan yang bergizi, ya, cukup istirahat. Dan ini kita bisa meredam. Karena apa? Karena penyakit ini punya potensi untuk penularan dari manusia kepada manusia seperti COVID yang lalu. Jadi bisa kalau orang itu batuk atau bersin, kalau ada lukanya di mulutnya atau di hidungnya, nah ini yang punya potensi untuk bisa menular kepada orang lain. Jadi ingat ya, bermasker tetap ya, kalau ada di tempat kerumunan. Oke. Jadi itu yang menjadi kunci utamanya ya dokter ya untuk menghindari penyakit cacar monyet ini sendiri. Baik, saya lanjutkan lagi di siang hari ini. Selamat siang, saya dengan Pak Eko Utomo. Saya ingin menanyakan kepada Dokter Kis, selain juga penyakit cacar monyet, untuk di Nganjuk sendiri ini penyakit apa saja sih dok yang banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk, dan bagaimana agar kita bisa tetap sehat dan tercegah dari berbagai macam penyakit? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Monggo dokter. Ya, kalau Mpox sendiri di Nganjuk belum ada Pak Eko ya. Ini hanya semacam wawasan kepada kita semua supaya kita ini berhati-hati gitu ya. Jadi memang sudah masuk di Indonesia 88 kasus, ada 3 kasus di Jawa Timur, cuman bukan di Nganjuk ya. Cuman disampaikan siang hari ini materi ini supaya kita semua ini istilahnya itu gitu ya, mulai ngerti, mulai waspada kalau ada namanya penyakit Mpox. Terus apa penyakit yang banyak di Nganjuk? Banyak, tergantung ini umur juga ya. Usia juga menentukan ya? Umur juga menentukan. Misalnya pada anak sekolah yang banyak apa? Ya infeksi saluran pernafasan yang paling banyak ya. Kemudian pada orang-orang tua, orang lansia yang banyak apa? Ya diabetes gitu ya, darah tinggi. Nah, makin tinggi dokter untuk kasus-kasus. Ya kalau itu kan memang Indonesia itu nomor 4 ya kalau diabetes itu ya. Juara 4 loh Indonesia diabetes itu ya. Lain kali kita bicara diabetes ya. Lain kali. Oke. Kemudian dokter, untuk menjaga agar kita misalnya bisa tetap sehat gitu dokter, ini gimana sih agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan? Ya, tetap ya, supaya kita bagaimana tetap bugar, tetap sehat. Sehat itu nggak murah, sehat itu mahal. Apalagi kalau sudah jatuh dalam sakit pasti mahal. Mencegah lebih murah daripada mengobatin. Bagaimana caranya? 1, cukup istirahat. Jadi jangan diforsir tubuhnya. Mobil aja nggak diforsir, pakai terus ya, nggak pernah dibetulkan, nggak pernah di maintenance, ya pasti rusak mobil itu. Demikian juga tubuh kita, kalau kita kurang istirahat, tidak ada keseimbangan, kita juga mudah sakit. Nah, tubuh kita ini perlu namanya asupan. Ya, tujuannya apa? Mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi kalau ada sel daya tahan tubuh istilahnya ya, ada sel namanya sel limfosit dan sebagainya, itu juga ada regenerasi. Regenerasi itu perlu apa? Nah itu tadi, perlu ada makanan-makanan yang bergizi. Dari mana? Bisa ada dari buah-buahan, dari protein, dari hewan, ya protein dari tumbuhan. Nah ini jadi
makan makanan yang bergizi. Jadi bukan makanan yang lagi tren. Apalagi junk food, hindari junk food yang banyak micinnya. Ya, bisa timbul penyakit yang lain. Jadi makan makanan yang sehat, banyak makan ikan, bagus itu. Nah, ini di Nganjuk terkenal apa? Gurami bakar. Nah, gurami goreng itu bagus ya. Banyak makan ikan, kemudian makan buah-buahan. Kemudian banyak minum. Ya, kecuali ada gangguan jantung atau gangguan ginjal, dibatasi minumnya. Ya, kalau dokter sudah kasih peringatan, Bapak, Ibu minumnya dibatasi, nah itu dibatasi. Tapi kalau nggak ada peringatan itu, minum yang banyak, bagus ya. Gitu ya. Oke, baik, itu tadi beberapa hal ya yang harus kita jaga bersama-sama terkait dengan kesehatan. Baik dokter, sebelum saya memukasi perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, mungkin ada pesan-pesan khusus ini dokter berkaitan dengan tema atau topik kita, yakni waspada Mpox atau penyakit cacar monyet. Ya, jadi Bapak Ibu pendengar, memang kasus Mpox belum masuk di Nganjuk ya. Di Indonesia sudah dilaporkan ada 88 kasus dan sudah dilakukan pemeriksaan khusus untuk mendeteksi jenis virusnya, ada 54 yang diperiksa, semuanya adalah virus varian 2. Dan virus varian 2 ini menimbulkan gejalanya memang tidak terlalu berat, kecuali kalau bisa yang terkena itu orang-orang yang gangguan imun, bisa berbahaya, bisa timbul komplikasi ya, radang pada paru-paru atau radang pada otak. Nah, bagaimana supaya tidak terjangkit kasus ini? Satu, kalau ada yang sakit, maaf ya, nggak usah keluyuran, di rumah saja, isolasi di kamar ya, makan makanan yang bergizi, minum vitamin ya, makan buah-buahan, pasti bisa sembuh. Kemudian bagaimana yang lainnya? Nah, Bapak Ibu supaya tidak mudah tertular ya, kembali kalau pergi ke tempat-tempat yang kerumunan pakai masker. Kemudian kemana-mana di tas tetap ada hand sanitizer. Jadi kalau habis kontak dengan seseorang, habis salaman, habis apa gitu ya, jangan lupa cuci tangannya pakai hand sanitizer. Atau kalau ada air mengalir, bisa pakai air sabun dengan air mengalir, ya. Dan jangan lupa ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya. 4 sehat 5 sempurna, pasti kita semua sudah pernah mendapatkan materi ini. Nah, pastilah insya Allah kita semua pasti sehat, segar. Demikian pasti. Ya, baik, terima kasih sekali Dokter Kis. Ini sudah berbagi informasi yang luar biasa bersama dengan pemirsa kita di siang hari ini. Dan juga pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita di siang hari ini harus berakhir. Semoga saja informasi yang kita hadirkan bisa semakin menambah manfaat serta juga inspirasi untuk Anda bisa hidup lebih sehat. Saya Asti bersama juga dengan Dokter Kis dari RSD Nganjuk. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lagi-lagi.